Ya, selamat malam teman-teman dari media semua yang saya hormati. Kami dari Raidin Anom dan Partners hari ini setelah begitu alot di dalam, akhirnya menyelesaikan laporan untuk pendampingan kami terhadap klien kantor kami, Mas Andi, berkaitan dengan pelaporan kami terhadap Profesor Dr. Ibu Elsa Sarif, SHMH. Tentunya ini bagi saya pribadi sebagai akademisi, praktisi, presiden buruk dalam dunia pendidikan kita, bagaimana negara ini begitu banyak profesor diduga melakukan kejahatan-kejahatan. Ini menjadi buruk, merusak pendidikan kita. Untuk selanjutnya nanti, ini laporan kami ini berkaitan dengan dugaan laporan palsu dan dugaan identitas palsu. Nanti rekan saya yang menjabarkan. Untuk teknis dan kronologis, Mas Andi yang menjabarkannya. Siap. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami baru kelar, kami mendampingi klien kami, yaitu klien dari kantor hukum Raidin Anom dan Partner, yang mana klien kami bernama Andi Muhammad Rivaldi. Beliau merasa menduga bahwasanya Profesor Dr. Elsa Sarif, SHMH, mempunyai 2 KTP. Jadi kami tafsirkan situ masuk ke pasal 77, pasal 94, Undang-Undang nomor 24 Aminduk. Undang-Undang Aminduk nomor 24 tahun 2013, perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Junto pasal 220 KUHP, seandainya terbukti KTP ganda tersebut dan hal-hal kronologis dari pengaduan klien kami, mungkin klien kami yang akan menceritakan. Bang, oh ya, boleh. Boleh. Ya kan hari ini juga selain melaporkan Elsa Sarif, kita tarik lagi ke belakang juga melaporkan Farhad Abbas ya, Oh ya. Bang FA. Terkait apa nih Bang? Mungkin bisa ceritakan perbedaan laporan dari untuk FA dan untuk Ibu Elsa sendiri apa? Mungkin tadi udah dijelaskan lah ya, soal laporan FA dan nomor STBL-nya, nomor laporannya, dan udah diurut kronologisnya. Sekarang yang ditanyakan apa lagi? Ya untuk laporan Elsa Sarif sendiri Ya, untuk berkaitan apa? dengan Elsa Sarif, Ibu Elsa Sarif, dugaan kami adanya laporan palsu. Ini laporan di Jakarta Utara Tahan Bang. ya, yang dilaporkan sendiri oleh Ibu Elsa Sarif, ya, di Polresta Jakarta Utara atas dugaan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Elektronik atau ITE perubahan kedua ini ya. Diduga Andi telah melakukan pengancaman dan lain-lain yang terjadi pada bulan Juli tahun 2024 sampai dengan Agustus 2024. Yang mau saya katakan adalah mustahil seseorang di negara ini melakukan kejahatan hitungan bulan. Ini mengatakan Juli sampai dengan Agustus, 2 bulan penuh seseorang itu mustahil. Yang kedua, ada alamat di sini, ya, yang terjadi di Jalan Pulau Pelangi Blok E sekian dan seterusnya. Setelah dicek oleh Mas Andi sendiri dan tim kita, baik ke RT orang yang tinggal di sana, beliau tidak tinggal di sana. Nah, oleh sebab itu kami periksa lagi surat kuasa yang kami temukan, ya. Ini surat kuasa khusus Profesor Dr. Elsa Sarif kepada Bapak Farhad Abbas. Ya, alamatnya di Menteng. Tahan Bang. Alamatnya di Menteng. Jadi ini ada 2 alamat yang berbeda nih. Oleh sebab itu kami melaporkan atas dugaan identitas ganda sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Aminduk serta di
KUH pidana kita, pasal 220. Dengan ancaman pidana, KUHP-nya 1 tahun sekian bulan maksimal, dan di Undang-Undang Aminduk 2 tahun sekian bulan. Nah, kurang lebih begitu, Bang. Ya. Bang, nomor LP-nya sebutin, Bang. Oke, Sebut. Mas Andi silakan sebut. Baik. Nomor LP, saya sebutkan langsung. Nomor LP STTLP garing B garing 7727 garing 12 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Itu. Ada lagi? Bang, terkait kemarin kan ada laporan juga kepada Bang Andi dan rekan-rekannya di Polsek Banten. Menanggapinya gimana, Pak? Iya, tentunya laporan itu hak setiap orang gitu ya. Yang penting dia memiliki cukup dalil untuk melaporkan itu. Nanti tinggal kita pembuktiannya kan di pihak kepolisian gitu. Berkaitan dengan laporan Andi tersebut, kan dugaannya ada berita bohong yang dia lakukan. Memang yang berkaitan dengan Pak FA ya, kan Pak FA ini mengatakan bahwa Ibu Elsa tidak berada di Rumah Sakit Siloam. Kami dan tim ya sudah memeriksa ke rumah sakit, Mas Andi dan teman-teman sudah periksa juga, berdasarkan keterangan yang direkam oleh saudara Andi dari pihak rumah sakit mengatakan yang namanya Profesor Dr. Elsa Sharif tidak berada di rumah sakit tersebut sebagai pasien. Mungkin itu. Tapi pengakuan dari Eva sendiri, para tabas mengatakan dia baru dari sana dan Ya, ada asas Latin dalam konsep hukum mengatakan certum propter incertum quod est delinquendum. Satu kepastian tidak dapat dicela karena ketidakpastian. Biarkan dia melapor untuk mendapatkan kepastian dan kami pun membuat laporan untuk mendapatkan kepastian. Tentunya kami tidak ingin terjebak di kasus lapor-melapor ini. Kami akan fokus mengangkat, mengurusi, menjaga masyarakat UMKM ini yang diduga uangnya diambil atau dititipkan di 3 nama tersebut. Dan kami juga akan membuat laporan dalam waktu dekat ini, ke depan, beberapa hari ke depan. Pak Sanjay sendiri akan membuat laporan tersebut. Mungkin itu, Pak. berarti Pak Sanjay akan datang ke Indonesia karena kan sekarang berada di Singapura ya? Sudah ada. Ada di Indonesia beliau, Pak Sanjay ada di Indonesia. Kami sudah tanda tangan kuasa, kemarin juga tim bertemu dan bermusyawarah. Bang, ini kan ada beberapa mama yang mungkin tadi konon kabarnya terkait ancaman ya? Ya. Atau teror ya? Ya. Apakah ada rencana mau ke LPSK minta bantuan perlindungan? Ibu silakan. Bisa jadi. Ya, Kami akan laporkan. Ibu ini dalam hal pelaporan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hermansyah selaku perwakilan kantor hukum Raidin Anom dan Partners dalam hal ini mendampingi klien kami Saudara Rivaldi hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka kaitan hukum atas dasar pencemaran nama baik, berita hoax, dan juga ada intimidasi yang mana dituang di dalam pasal 27A junto pasal 45 ayat 6 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara terhadap rekan sejawat kami Bapak Farhad Abbas. Nanti mungkin untuk secara kronologis jelasnya ada nanti Pak Rivaldi dan juga ada beberapa saksi terkait dengan masalah ini. Mungkin untuk Pak Rivaldi bisa. Baik. Assalamualaikum, selamat malam.
salam perjuangan hak. Nah, saya Andi Muhammad Ripaldi selaku koordinator kelompok UMKM, member Mimals, bersama dengan para sebagian dari ketua-ketua kelompok UMKM berada di Polda Metro Jaya guna melaporkan ya atas dugaan yang sudah dijelaskan tadi pihak tim hukum kami dari RAP, Raidin Anom and Partner, yaitu terkait dengan adanya pemberitaan hoax, kemudian pengancaman dan pencemaran nama baik. Jadi ada 3 nih ya, ada 3. Kemudian terkait dengan pemberitaan ini sudah jelas sekali bahwa ini adalah pengancaman bagi kami, ya, bagi para emak-emak teman-teman UMKM. Karena dijapri langsung video yang menyatakan bahwa Anda meneror, Anda membawa kain kafan, Anda membawa keranda, coba bayangkan. Belum lagi ada ambulans yang ke sana jemput Ibu Elsa, ya, seperti itulah bahasa-bahasa singkatnya. Kemudian kami cek di rumah sakit ES Silon Kebun Jeruk, ternyata itu nggak ada, ya, ada yang cek dan kami cek berikutnya juga tetap nggak ada pada hari berikutnya. Nah, kami menganggap bahwa inilah yang dimaksud pemberitaan hoax, ya, yang sudah dipublikasikan. Saya menyayangkan juga SCTP, ya, maaf, yang sudah memberitakan dengan jelas sekali foto Bang Farhad gitu, ya. Jadi tolong diklarifikasi, dicek kebenarannya. Tapi terkait dengan itu nggak ada masalah. Saya percaya dengan para media. Tapi yang jadi masalah yaitu hoaxnya, karena kami dianggap datang teror dan membawa keranda. Bayangkan, ini tidak mudah ini, keranda mayat, ya, kemudian kain kafan dan lain-lain, bahkan ada bunga melati. Nah, ini itu diantaranya. Dan untuk pasal yang lainnya saya kira menceritakan tentang dokumen juga. Dokumen saya asli semua, ya, termasuk Bang Firdaus sekarang yang mengatakan palsu, itu saya ya akan mensomasi juga beliau, ya, bersama dengan tim rekan kami gitu. Jadi tolong dipahami bahwa kami legal standing ini kami ada. Sebagaimana Bang Farhad mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, bayangkan, kalau selama bertahun-tahun, jangankan 1 tahun, 1 minggu saja sebagai pengacara yang paham hukum, tentunya kami sudah kena hukum. Itu yang pertama, ya. Jadi saya kira seperti itu untuk sementara, dan ada beberapa saksi yang hadir di sini juga terkait yang diancam. Selain melaporkan Farhad, Abang dan teman-teman di sini semua juga melaporkan Elsa Syarif. Kalau itu ada nanti yang kedua sementara. Jadi mungkin itu nanti dengan tim kami RAP, kebetulan kami pun juga punya pimpinan tim yang tentu akan melakukan gelar perkara. Dan untuk susulan selanjutnya mungkin kami akan lakukan langkah-langkah hukum lainnya. Oke, kalau Farhad kan dilaporkan terkait hoax, berita palsu apa segala macam. Kalau Elsa Syarif dilaporkan terkait apa? Nanti mungkin kami akan jelaskan ketika memang LP sudah berjalan nantinya. Berarti suratnya belum ada? Ya, nanti kita lihat nanti. Sudah ada, tinggal mau ditanda tangan, ya. Nah, mungkin bisa tadi kan saat penulisan laporan biasanya dilaporkan kan kesepakatan bersama nih melaporkan Elsa terkait apa gitu. Jadi mungkin sekali lagi kami sampaikan nanti ada tim kami juga yang menjelaskan. Gitu ya, Pak, ya. Nah, sekarang kaitan dengan LP ini adalah terhadap Bapak Farhad Abbas, sejawat kami yang tentunya ujaran hoax dan juga pengancaman pencemaran nama baik. Nomor LP-nya Bang, boleh dibaca. Berapa saksi Bang yang disiapin? Saksinya ada berapa Bang? Saksi ada 3 untuk sementara. 3 orang. Barang buktinya apa aja? Bang, barang LP-nya sebutin Bang. Ya? Iya, barang bukti terus sama nomor LP-nya. Barang bukti setelah kami lampirkan pun juga semua kepada pihak kepolisian. Ya, tentu dari pihak kepolisian yang telah menelaah sampai keluarnya pun juga LP ini. Nah, untuk nomor laporan kami, nomor STTL LP garing B garing 7726 garing 12 garing 2024 SPKT Polda Metro Jaya.
Ancamannya mungkin Bang, Ancamannya 6 tahun penjara. itu satu pasal ya? Untuk satu pasal 27. Junto 45 ayat 6. Bang, kemarin kan Bang Andi sendiri dilaporkan ya, sama teman-teman juga dilaporkan di Polsek Menteng. Mungkin menanggapinya gimana? Ya, terkait pelaporan, mungkin saya menanggapi nanti di yang LP kedua, ya, terkait itu karena ada kaitannya juga. Siap. Oke, Bang, sebelum melaporkan Farhat Abbas ada komunikasi gitu, Bang, pemberitahuan dulu kepada Bang Farhat gitu, Bang. Saya kira nggak ada komunikasi ya, karena nomor saya diblokir. Ya, kemudian kalau yang komunikasi itu ibu-ibu, ya, Ibu Rita dikomunikasi, diancam via WhatsApp, ada di screenshot tadi ancamannya. Kemudian dikirimkan video. Jadi video tersebut sebelum beredar di di media sosial itu sudah dia buat dan diberikan ke Ibu Rita ini. Ya. Ada. Ancamannya apa Bu? Ancamannya, Bu? Ancamannya dia akan mempidanakan saya, siap-siap akan diciduk bilang. Setiap hari ini tadi aja dia mengancam, siap-siap akan diciduk. Dijapri langsung ya nomor HP-nya Farhat Abbas langsung ke nomor HP Bu Rita. Konotasi ciduk itu apa ya? Akan dibawa, akan dipenjarakan. Oh. Hanya itu aja ya ancamannya? Banyak Pak. Apa lagi? Apalagi? Keluarkan dari sini. Boleh dibacain nggak apa-apa? Dibacain aja, Bu, diliatin nggak, Bang? Apa dia? Karena saya ojol, dia tadi saya lihat di video itu yang terbaru ya. Saya ojol Maxim, dia mengintervensi perusahaan saya untuk mengeluarkan saya. Apa maksudnya gitu loh? Seakan-akan kan gimana gitu loh, mematikan mata pencarian saya gitu. Kalau saya kan baik-baik menemui dia ke rumah dia, temuinlah kita baik-baik mak, kan? Jangan nggak mau menemui, jangan sepihak dia, duduk bareng lah kita kayak PD. Kita kemarin datang ke rumah PD baik-baik, kita nggak marah-marah, makan dikasih makan. Tapi kok dia Elsa Farhat tidak mau menemui kita. Kenapa? Kita tuh mau tuh duduk bareng. Kemana ini duit yang 55 M? Temuin kita baik-baik, ya kan? Jangan di sosmed mengatakan kita penjahat, banyak macam-macam preman kita dikatakan di sini loh, di WA ngechat ke saya. Saya hanya orang tua ya, hanya buat membiayai anak saya kuliah. Duit saya di dalam itu lumayan banyak, buat anak saya kuliah dan sekolah sampai anak saya belum bayaran. Tolonglah, saya mau ngecek waktu dapat video itu, Elsa dikatakan gara-gara UMKM, Elsa dapat serangan jantung, seakan-akan saya lebih dari teroris. Saking jahatnya bejat tuh manusia. Dituduh membunuh apa? Kan cuma cross check kok, datang ke Saleom rumah sakit Kebun Jeruk. Ya, terkait dengan itu memang kami ya datang ke rumah Ibu Elsa itu atas izin juga ya oleh karyawannya Ibu Elsa untuk masuk ke dalam. Lalu kemudian disuruh nunggu sampai maghrib. Akhirnya setelah maghrib datanglah pihak kepolisian yang ingin membantu kami untuk mediasikan. Lalu kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa belum bisa dimediasikan dan pulang. Lalu kemudian kami keluar makan malam. Nah, sepanjang malam itu sampai jam 10 malam itu nggak ada ambulans.